Bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lainnya, nggak punya keutamaan, dan juga nggak ada riwayat-riwayat tentang dianjurkannya kita puasa atau amal tertentu, sholat, nggak ada sama sekali. Semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, baik puasanya, baik sholat malamnya, semua hadis-hadisnya adalah dhaif. Dan ini telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Tabyinul Ajab. Ada hadis-hadis yang dhaif, bahkan sebagiannya palsu, tentang amalan bulan Rajab. Di antaranya adalah berpuasa pada hari Kamis pertama dan melakukan sholat pada malam Jumat pertama. Nyata tidak, jika puasa bulan Rajab itu bid'ah dan menyalahi sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang selalu dikuar-kuarkan salah satu kelompok Islam konservatif Salafi Wahabi, atau bahkan justru amalan puasa ini menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Pada prinsipnya, puasa sunnah dianjurkan untuk dilaksanakan sebanyak mungkin, mengingat puasa syarat keutamaan lahir dan batin. Karenanya, agama Islam tidak akan menghalangi pemeluknya yang ingin mengejar banyak keutamaan melalui puasa selain pada hari-hari tertentu yang dilarang. Terutama pula puasa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti puasa di bulan Rajab. Maka anjuran agama semakin kuat. Syekh Abu Bakar bin Al-Hisni dalam karyanya Kifayatul Akhyar menyebutkan, "Yustahabbul iktsaru min shaumi tatawwu'i wa hal yukrahu shaumud dahri." Qala al-Baghawi, na'am, wa qala al-Ghazali huwa masnunun, wa qala al-aktsarun in khafa minhu dararan aw fawta haqqin kuriha wa illa fala. Dianjurkan sekali memperbanyak puasa sunnah. Timbul pertanyaan, apakah makruh puasa sepanjang masa? Imam Al-Baghawi berpendapat makruh, sementara Imam Al-Ghazali mengatakan itu justru disunnahkan. Sedangkan mayoritas ulama menjelaskan, selagi khawatir akan mudarat tertentu atau melalaikan kewajiban karenanya, maka puasa sepanjang masa hukumnya makruh. Tetapi jika tidak membawa akibat-akibat tertentu, maka hukumnya tidak makruh. Di samping anjuran puasa sebanyak mungkin, mengingat besarnya keutamaan ibadah jenis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan agar umatnya tidak melewatkan kesempatan puasa pada bulan-bulan haram atau mulia sebagai kesempatan emas. Syekh Yahya Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitab Tahrir Tanqihul Lubab mengatakan, "Walil amri bisawmiha fi khabari Abi Dawud wa ghairihi wa afdaluha al-muharramu li khabari Muslimin afdalus siyami ba'da Ramadana syahrullahil muharram." Perintah berpuasa di bulan mulia tertera pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan imam lainnya. Dan yang paling utama dari semua bulan itu adalah Muharram, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa paling afdol setelah Ramadan itu dikerjakan pada bulan Muharram. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in menyatakan, afdalus suhuri lis-sawmi ba'da Ramadana asy-syahrul haram wa afdaluha al-muharram thumma rajaba thumma al-hijjah thumma al-qa'dah thumma syahru sya'ban. Bulan paling utama untuk ibadah puasa setelah Ramadan ialah bulan-bulan yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Yang paling utama ialah bulan Muharram, kemudian Rajab, lalu Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, dan terakhir adalah bulan Sya'ban. Puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan jelas puasa di bulan Muharram. Tetapi mana yang lebih utama setelah Muharram? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bulan Sya'ban jatuh setelah Muharram, sementara Imam Rayani
memilih Rajab berada di posisi ketiga setelah Ramadan dan Muharram. Keterangan ini sebagaimana dikutip dari kitab Kifayatul Akhyar. Syahid Bakri bin Sayyid Sato dalam I'anatut Talibin menyatakan dengan tegas, "Thumma Rajaba huwa musyakkun min at-tarjib wa huwa at-ta'zim li'anna al-'araba kanat tu'azzimuhu ziyadatan ala ghairihi wa yusamma al-asab li'insabil khairi fihi wal asab li'adami sima'i qaqa'atis silahi fihi wa yusamma rajama bil mim lirajmil a'da'i wasyayatin fihi hatta la yu'lul awliya'a was salihina." Kata Rajab merupakan derivasi dari kata tarjib yang berarti memuliakan. Masyarakat Arab zaman dahulu memuliakan Rajab melebihi bulan lainnya. Rajab biasa juga disebut dengan Al-Asab karena derasnya tetesan kebaikan pada bulan ini. Ia bisa juga dipanggil Al-Asab karena tidak terdengar gemercing senjata untuk berkelahi pada bulan ini. Boleh jadi juga disebut Rajab karena musuh dan setan-setan itu dilempari sehingga mereka tidak jadi menyakiti para wali dan orang-orang soleh. Maka dengan demikian, puasa di bulan-bulan yang dimuliakan seperti bulan Muharram dan bulan Rajab hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan, sebagaimana yang telah dinyatakan panjang lebar oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tersebut, sehingga apa yang dibantahkan oleh para kaum Salafi Wahabi yang menyatakan puasa Rajab bid'ah adalah tidak benar dan merupakan sangkaan yang tidak memiliki dasar. Kata Rajab merupakan derivasi dari kata tarjib yang berarti memuliakan. Masyarakat Arab zaman dahulu memuliakan Rajab melebihi bulan lainnya. Rajab biasa juga disebut dengan Al-Asab karena derasnya tetesan kebaikan pada bulan ini. Ia bisa juga dipanggil Al-Asab karena tidak terdengar gemercing senjata untuk berkelahi pada bulan ini. Boleh jadi juga disebut Rajab karena musuh dan setan-setan itu dilempari sehingga mereka tidak jadi menyakiti para wali dan orang-orang soleh. Maka dengan demikian, puasa di bulan-bulan yang dimuliakan seperti bulan Muharram dan bulan Rajab hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan, sebagaimana yang telah dinyatakan panjang lebar oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tersebut, sehingga apa yang dibantahkan oleh para kaum Salafi Wahabi yang menyatakan puasa Rajab bid'ah adalah tidak benar dan merupakan sangkaan yang tidak memiliki dasar.